Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, hari ini kita akan kembali melihat kebun kelapa sawit TBM yang pada bulan Januari 2021 kemarin kondisinya sangat tidak terawat. Karena memang pada saat itu semenjak ditanam sampai dengan Januari 2021 kemarin, kita kekurangan biaya sehingga kebun tersebut terlantar. Namun dengan adanya kenaikan harga TBS pada bulan-bulan berikutnya, mulai dari Februari sampai dengan saat ini, nah jadi sedikit ada napas, kita bisa mengelola kebun yang semula ini adalah hutan semua, kiri kanannya hutan. Kebun ini kita buka, kita kelola, kita pupuk lagi, kita semprot, dan terjadilah perubahan Bapak Ibu. Nah, bagaimana perubahan yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita saksikan video ini lebih dekat. Ini masih TBM, baru ditanam 2 tahun yang lalu juga. Semenjak ditanam tidak pernah dilakukan perawatan. Namun Bapak Ibu ternyata karena sudah lama tidak dilihat, kebun ini dijadikan sarang bagi makhluk. Ini lihat nih, daunnya sudah dipotong, ini dipotong, itu semua dipotong. Ini anaknya tinggal sini. Wah, daun-daun sawit ini dikumpulkan ya, membentuk satu sarang. Untungnya tidak dimakan sampai umputnya. Ini baru akan kita rawat Bapak Ibu. Oke. Inilah dampak daripada sawit yang tidak pernah terurus. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, inilah hamparan kebun. Dulu Bapak Ibu masih ingat kiri kanan adalah hutan semua ya. Jadi tidak kelihatan. Ini bekas kayu baru kita tumbang ya. Ini bekas kayu-kayu kita tumbang. Dulu awal langkah yang kita buat adalah buat jalur tanam aja dulu. Jadi jalur tanam dari pokok yang ini ke pokok yang sana kita buat jalur tanam dan kita lakukan pemupukan waktu itu. Dan sudah mulai terjadi perubahan di warna daun waktu itu. Namun karena harga TBS cukup bersahabat dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah telah mendukung para petani khususnya di bidang harga TBS yang sangat baik seperti saat ini ya. Jadi kebun yang sudah menghasilkan bisa memberikan sumbangan untuk pembiayaan di kebun-kebun yang masih TBM ini Bapak Ibu. Sehingga kemarin saya putuskan untuk ditumbang semua kayu-kayu yang ada di sekitar sini. Ini contohnya sersahnya Bapak Ibu. Ini tunggul-tunggulnya nih, cukup besar. Dan sudah kita lakukan penumbangan. Selanjutnya penyemprotan Bapak Ibu. Nah, jadi kondisi kebunnya sudah seperti ini. Sudah ada perubahan. Dulu warnanya pun kuning ya, kuning. Kemudian waktu dibikin jalur tanam waktu itu sudah ada perubahan warna daun. Mulai dari kuning berubah menjadi hijau. Saat ini sudah berubah hijau. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu, bahwa ketika harga sawit turun kemarin ataupun ketika biaya kita terbatas, ya perawatan kita fokuskan ke pokok sawit ini Bapak Ibu. Jadi kita bikin jalur tanam saja dari pokok yang satu ke pokok yang berikutnya. Begitu juga setiap barisan tanaman kita buat jalur tanamnya sehingga kita bisa melakukan perawatan terhadap pokok. Kayu-kayu yang ada di tengah-tengah ini kita biarkan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah mulai ada dana atau cukup dana untuk membuka areal tersebut, barulah kita melakukan penumbangan seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini setelah lakukan penumbangan ini ya, harapan kita langsung dirawat, jadi tidak boleh sampai terlena dan kebun ini kembali menjadi hutan lagi nih Bapak Ibu ya. Ini ya bekas tumbangan kayu-kayu kemarin Bapak Ibu nih.
Sebelumnya jalur tanam kita lakukan di sini Bapak Ibu, kita buat. Ya cukup bagus Bapak Ibu dengan upaya yang dilakukan sekitar 7 bulan terakhir. Sudah mulai ada perubahan-perubahan yang ada di kebun ini. Kita nanti akan melihat bagaimana apakah sudah mulai keluar bunganya Bapak Ibu. Ini kita masuk ke TBM 3 tahun ini. Harapannya tahun depan kita bisa panen di sini. Oke. Ini baru pupuk yang sudah kita lakukan ya. Ini baru keluar bunga-bunga jantan Bapak Ibu. Ini bunga jantan ini nanti segera kita kastrasi ya. Bunga-bunga betina pun ada nampaknya nih. Cuma akan kita kastrasi. Tidak akan kita biarkan ya. Biarkan dulu pertumbuhan vegetatifnya berjalan. Ini ada keluar bunga-bunga jantan juga Bapak Ibu. Waduh, sana udah terlambat. Ini seharusnya sudah dilakukan kastrasi di sana. Udah keluar buah di sana ya. Seharusnya sudah dikastrasi nih. Kita lihat juga di sebelahnya. Wah, terlambat juga nih. Ini udah terlanjur keluar buah. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti kita buang saja buahnya ini. Kita kastrasi. Oke, ternyata setelah 7 bulan Bapak Ibu kita lakukan perawatan, sudah berkeluaran bunga-bunga Bapak Ibu. Nah, biasa memang ketika pohon sawit pertama seperti ini, berbuah pertama, dia biasanya mengeluarkan bunga jantan lebih dahulu. Iya. Ya rata-rata udah keluar bunga Bapak Ibu. Jadi kemungkinan pada tahun depan kita sudah bisa melakukan panen di sini. Melihat dari fisik tanaman yang ada ini. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, jadi sekali lagi ada satu poin yang perlu kita ambil di sini, bahwa kita bisa melakukan perawatan terhadap gawangan ini. Mungkin kita bersihkan, kita tumbang kayu-kayu yang semula berdiri ya, semua di daerah sini ini kayu semua nih. Hanya sawit ujung-ujungnya saja yang nampak kemarin. Bisa kita biarkan apabila memang modal kita terbatas. Yang penting jalur tanamnya setiap pokok ini terawat dan baik Bapak Ibu. Jadi kiri kanan boleh berdiri kayu. Namun ketika sudah ada modal ataupun ya dana kita tersedia, kita sudah bisa melakukan pembersihan terhadap gawangan ini. Nah, tujuan pembersihan ini supaya sinar matahari bisa masuk dan bisa diterima oleh tanaman di sini sehingga proses fotosintesis terjadi. Semoga Bapak Ibu video kali ini bisa memberikan motivasi untuk Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Intinya kita tidak boleh menyerah dan keadaan. Kalau kita niatkan, kalau kita berusaha, kalau kita yakini bahwa kebun sawit ini berhasil, pasti akan berhasil Bapak Ibu.